Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita akan atau mensosialisasikan terkait ketentuan-ketentuan yang ada tentang bahan tambahan pangan dan bahan dilarang. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sudah ada yang mengetahui ya tentang bahan tambahan pangan, atau mungkin ada yang belum terinformasikan. Jadi kami tidak bosan-bosannya ya Bapak Ibu untuk selalu mensosialisasikan atau mengajarkan lah ya mungkin dalam hal ini terkait tentang ketentuan-ketentuan yang ada penggunaan bahan tambahan pangan, dan mengajarkan juga untuk supaya ingat ada loh bahan yang dilarang dan jangan dipakai, intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai. Nah, mungkin bahan tambahan pangan ini kita sendiri sudah sangat sering mungkin ya, sering terpapar. Sehari-hari mungkin mulai dari pagi sampai sore apapun yang kita konsumsi mungkin saja sudah mengandung bahan tambahan pangan. Nah, apa itu bahan tambahan pangan dan bahan tambahan pangan yang bagaimana yang diizinkan di dalam produk pangan kita? Nah, baik, mungkin Bapak Ibu mohon disimak dengan baik. Dari segi definisi, bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Jadi ada tujuan yang diharapkan pada saat kita menambahkan, yaitu fungsi teknologi. Pada saat dia bukan berfungsi secara teknologi, dia bukan disebut dengan bahan tambahan pangan. Jadi mungkin sebagai bahan baku, misalnya hanya untuk menambahkan kandungan saja di dalam produk, nah itu tidak diarahkan sebagai bahan tambahan pangan. Nah, adapun tujuan untuk penggunaan bahan tambahan pangan itu baik untuk membentuk pangan, memberikan pewarna ya, meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas produk, dan mengawetkan pangan. Ini mungkin tujuan-tujuan utama dari penggunaan suatu bahan tambahan pangan. Walaupun nanti sebenarnya masih ada totalnya 27 golongan ya bahan tambahan pangan itu yang mewakili fungsi dari masing-masing bahan tambahan pangan tersebut. Lanjut. Nah, di sini juga kami juga tidak bosan-bosan selalu mengingatkan prinsip-prinsip penggunaan bahan tambahan pangan itu. Jadi bahan tambahan pangan hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Kembali lagi penekanannya adalah fungsi teknologi. Kemudian bahan tambahan pangan tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini bahan baku yang sudah rusak, bahan baku yang substandar seperti itu ya. Kemudian tidak juga untuk menutupi cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan yang baik. Jadi pada saat penggunaan bahan tambahan pangan, cara produksi pangan yang baik harus dijalani dulu. Misalnya, memperhatikan hygiene sanitasi, produksi dengan air bersih, dengan peralatan yang bersih. Jika tidak, maka produk akan cepat rusak. Kemudian kita pakai bahan tambahan pengawet. Nah, ini adalah suatu hal yang dilarang dalam hal tujuan penggunaan bahan tambahan pangan. Kemudian juga untuk menutupi kerusakan pangan. Pangan yang sudah rusak, pangan yang sudah warnanya sudah tidak cerah lagi, digunakan pewarna, seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang dilarang untuk tujuan penggunaan bahan tambahan pangan. Kemudian, baca takaran penggunaan dan gunakan sesuai petunjuk pada label sediaan bahan tambahan pangan. Ini mungkin targetnya untuk Bapak Ibu pelaku usaha UMKM ya. Nah, di label itu sudah dicantumkan pangan apa saja yang
boleh menggunakan sediaan bahan tambahan pangan tersebut. Kemudian gunakan bahan tambahan pangan yang memiliki izin edar, dalam hal ini MD atau ML, yang dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi sebagai informasi bahwa izin penggunaan atau izin edar suatu bahan tambahan pangan itu menjadi kewenangan Badan POM. Jadi tidak ada instansi lain yang mengeluarkan izin atau ketentuan penggunaan bahan tambahan pangan. Kemudian gunakan bahan tambahan pangan tidak melebihi batas maksimal yang sudah diizinkan. Lanjut. Nah, berikut kita sedikit informasikan terkait regulasi bahan tambahan pangan yang ada di kita ya. Nah, untuk aturan payungnya terdapat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, kemudian ada PP 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, kemudian selanjutnya PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Ini khusus untuk mengatur ketentuan labelnya, kelabelan. Kemudian aturan di bawahnya, aturan teknis yang lebih detail, nah tertuang di dalam peraturan Badan POM, yaitu peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, kemudian ada peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2020 tentang perisa dan perubahannya, yaitu nomor 11 tahun 2021. Kemudian ada keputusan Kepala Badan tahun 2021 juga tentang perisa. Kemudian ada Perbepom nomor 29 tahun 2021 tentang persyaratan bahan tambahan pangan. Nah, semua peraturan ini Bapak Ibu dapat unduh di website Badan POM di jedih.pom.go.id. Lanjut. Nah, bagaimana Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2019 berbicara tentang bahan tambahan pangan. Nah, di sini pada pasal 73 sampai 76 mencantumkan bahwa kewajiban pemerintah untuk memeriksa keamanan suatu bahan tambahan pangan. Jadi pada saat suatu bahan akan diklaim sebagai bahan tambahan pangan harus dipastikan dulu keamanannya. Jadi pemerintah wajib mengkaji keamanan suatu bahan tambahan pangan. Kemudian pemeriksaan keamanan bahan tambahan pangan dilakukan untuk mendapatkan izin edar. Jadi bahan tambahan pangan yang diedarkan di Indonesia itu sudah dipastikan keamanannya pada saat produk tersebut akan diregistrasikan. Lanjut. Nah, ini Undang-Undang Pangan juga mengatur tentang larangan penggunaan bahan tambahan pangan. Jadi dilarang menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang sudah ditetapkan. Kemudian dilarang menggunakan bahan yang dilarang sebagai BTP. Jadi ada bahan-bahan yang fungsinya mirip dengan atau sama dengan fungsi BTP, tapi merupakan bahan yang dilarang, jadi tidak boleh digunakan. Lanjut. Nah, selanjutnya keamanan pangan. Mencantumkan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan itu salah satunya melalui pengaturan terhadap bahan tambahan pangan. Nah, mungkin kemarin juga sudah hari ini ada kemasan, mungkin hari besok ada tentang iradiasi dan lain-lain. Nah, itu semuanya untuk tujuan keamanan pangan, seperti itu. Mungkin lanjut. Nah, sekarang bagaimana peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu untuk pemaparan Perbepom 11 ini mungkin saya tidak detail mengingat waktunya sangat terbatas, jadi kami hanya mengambil poin-poin yang sangat penting saja. Di dalam Perbepom 11 ini pada pasal 3 dan 4 itu mencantumkan bahwa bahan tambahan pangan terdiri dari 27 golongan. Kemudian setiap golongan tersebut memuat jenis-jenisnya. Jadi ada golongan misalnya jenisnya apa saja,
pewarna, apa saja jenis-jenisnya seperti itu. Kemudian jenis bahan pangan tersebut tercantum pada lampiran 1. Kemudian untuk pengaturan perisa tidak dituangkan di dalam Perbepom 11 ini. Kemudian pasal 5 mencantumkan terkait batas maksimal penggunaan bahan tambahan pangan yang diatur berdasarkan jenis dan kategori pangan. Kemarin Bu Lasrida juga sudah menyampaikan sepintas ya bahwa pengaturan bahan tambahan pangan itu berdasarkan kategori pangan atau jenis pangannya. Kemudian batas maksimal penggunaan bahan tambahan pangan tercantum pada lampiran 2. Nah, itu sangat detail per jenis, per golongan, per kategori pangan. Kemudian batas maksimal perisa itu diatur di peraturan lain yang tadi juga sudah saya sampaikan. Lanjut. Nah, ini adalah 27 golongan bahan tambahan pangan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini ada anti buih yang fungsinya untuk mencegah terbentuknya buih gitu ya. Kemudian anti kempal untuk mencegah menggumpalnya suatu produk, terutama produk bubuk seperti itu ya. Kemudian antioksidan mencegah oksidasi, ada pembawa, ada pembuih, tadi ada anti buih dan ada pembuih. Jadi untuk produk-produk yang disengaja ada busa-busanya, ada buih-buihnya seperti itu ya. Jadi ada pembuih. Kemudian ada pengeras, pengawet, dan lain-lain ya. Jadi ada 27 golongan yang mewakili fungsi dari bahan tambahan pangan tersebut. Lanjut. Nah, ini terkait produksi, pemasukan, dan peredaran bahan tambahan pangan, bahwa bahan tambahan pangan yang akan diproduksi dimasukkan ke wilayah Indonesia dan diedarkan wajib memiliki izin edar dari kepala badan. Kemudian selanjutnya, bahan tambahan pangan harus memenuhi spesifikasi bahan tambahan pangan sebagaimana tercantum dalam Kodeks Makanan Indonesia. Jadi pada saat suatu BTP tersebut diizinkan, harus diikuti dengan persyaratan mutu dan keamanannya, spesifikasinya, cemarannya berapa, dan lain-lain gitu ya. Kemudian dalam hal spesifikasi tersebut belum tercantum dalam KMI, maka dapat mengacu ke spesifikasi yang tercantum di dalam kompendium JEKFA. Kemudian pada saat di dalam kompendium JEKFA juga tidak ada, dan kita mempunyai suatu bahan tambahan yang akan kita klaim sebagai BTP, maka Bapak Ibu harus mengajukan dulu ke Badan POM apakah bahan tambahan ini aman dan spesifikasinya seperti apa. Jadi harus dikaji terlebih dahulu. Nah, kemudian ada larangan. Jadi dilarang menggunakan bahan tambahan pangan untuk tujuan menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan dan seterusnya. Ini tadi sudah saya sampaikan sebagai prinsip penggunaan bahan tambahan pangan ya. Kemudian bahan tambahan pangan pemanis buatan dilarang digunakan untuk produk yang diperuntukkan bagi bayi, anak usia di bawah 3 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa? Karena kelompok kelompok konsumen ini masih membutuhkan energi yang sesuai seperti itu ya, dan kita tahu bahwa umumnya pemanis buatan itu adalah low kalori atau rendah kalori. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh saja glikosida steviol, salah satu jenis pemanis ya. Jadi pada saat suatu bahan akan diklaim sebagai stevia atau glikosida steviol harus memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam KMI ini. Ada kadar abunya berapa, sudut pengeringan, arsen, timbalnya berapa, harus memenuhi ini. Pada saat tidak memenuhi persyaratan ini, tidak dapat diklaim sebagai stevia. Lanjut. Nah, selanjutnya tentang batas maksimal. Tadi yang paling prinsip dari penggunaan suatu bahan tambahan pangan, di samping jenisnya yang aman, juga ada batasan maksimal penggunaannya. Jadi di dalam satu produk berapa, karena pada saat suatu BTP tersebut diizinkan, belum tentu di satu jenis di antara banyak jenis pangan itu jumlah penggunaannya sama ya, karena akan dihitung berdasarkan jumlah konsumsi produk pangan akhirnya. Nah, pengaturan batas maksimal ini terdapat
dua macam ya, ada yang numerik dan ada yang CPPB atau secukupnya. Nah, yang numerik ini adalah BTP-BTP yang sedikit yang memiliki concern safety sehingga JECFA atau FAO tadi menetapkan batas ADI atau acceptable daily intake suatu penggunaan bahan tambahan pangan. Jadi jumlah yang dapat dikonsumsi sehari per berat badan, gitu ya. Jadi dilihat buktinya apa? Nah, sehingga untuk BTP-BTP yang ada nilai ADI-nya ini akan ditetapkan batas maksimalnya. Misalnya untuk natrium sorbat, ya batas maksimalnya ada 1000 mg per kilogram sebagai asam sorbat untuk produk kategori pangan 92.2. Nah, kemudian bagaimana yang penggunaannya batas maksimalnya CPPB atau secukupnya. Nah, ini adalah BTP-BTP yang tidak ditetapkan batas amannya. Jadi bisa digunakan secukupnya seperti itu dalam kondisi penggunaan yang normal ya. Jadi bukan untuk penggunaan langsung misalnya seperti itu ya. Nah, contohnya ini adalah penguat rasa MSG ya, ini mungkin sudah Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Jadi karena MSG itu tidak ada nilai ADI-nya, tidak ditetapkan angkanya, sehingga penggunaan dalam produk pangan juga menjadi secukupnya. Jadi tidak ada batasan. Lanjut. Nah, sekarang kita telusuri keberadaan bahan tambahan pangan itu di dalam satu produk pangan kita dapat melalui dua cara. Oke. Ada penambahan langsung dan ada yang terbawa dari bahan baku. Untuk penambahan langsung ini, jadi kita menambahkan BTP tersebut langsung pada saat proses produksinya. Nah, untuk ketentuan batas maksimalnya mengikuti ketentuan batas maksimal di produk akhir. Kemudian untuk yang terbawa, jadi disengaja tidak kita tambahkan pada saat proses produksi, tapi pada saat kita menguji produk kita, kemungkinan BTP tersebut ada. Karena terbawa dari bahan baku yang kita gunakan atau terbawa dari suatu BTP. Jadi BTP itu kadang juga disertai dengan BTP lain sebagai ajudan atau pembawanya, seperti itu ya. Sehingga pada saat kita menggunakan BTP tersebut akan terdeteksi juga di produk akhir kita. Nah, ini bagaimana ketentuan batas maksimalnya? Nanti ada ketentuan khusus tentang BTP ikutan yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah contoh pengaturan batas maksimal penggunaan bahan tambahan pangan yang ditambahkan langsung ya. Jadi pengaturannya baik kategori pangan ya, ada beberapa jenis kategori pangan, kemudian nama kategori pangannya, kemudian ada batas maksimalnya. Ini kebetulan batas maksimalnya sama semua ya, 1000 mg per kilogram sebagai asam sorbat. Lanjut. Nah, ini lebih lanjut tentang BTP ikutan. Nah, BTP ikutan itu apa? BTP ikutan adalah BTP yang berasal dari bahan baku, baik yang dicampur maupun yang dikemas secara terpisah, tapi masih merupakan satu kesatuan. Yang dicampur, misalnya bikin bakery dari pakai tepung terigu, terigunya mengandung suatu BTPX, sehingga itu tercampur langsung. Kemudian, misalnya lagi mie instan. Mie instan dalam kemasan mie instan itu ada sasetan bumbu atau minyak gorengnya gitu ya. Nah, ini minyak gorengnya kemungkinan mengandung antioksidan BHA, BHT misalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh BTP ikutan yang dikemas secara terpisah seperti itu ya. Nah, ini lebih lanjut contoh penggunaan keberadaan BTP ikutan dalam satu produk pangan akhir nugget ayam. Nah, komposisi nugget ayam itu adalah daging ayam, tepung butter, tepung roti. Nah, ini mengandung pewarna sintetik kuning FCF karena di tepung rotinya kita mengizinkan
penggunaan kuning FCF. Sehingga nanti di produk nugget ayamnya kemungkinan akan terdeteksi kuning FCF. Nah, ini yang disebut dengan BTP ikutan. Nah, kriteria BTP ikutan itu tidak ditambahkan langsung pastinya, kemudian terbawa dari bahan baku BTP dan atau perisa, kemudian tidak berfungsi secara teknologi, karena fungsi teknologinya di bahan bakunya tentunya. Kalau dia masih berfungsi sebagai berfungsi secara teknologi di dalam produk akhir, nah ini nanti BTP ikutan ini kita anggap sebagai penambahan langsung ya, karena masih diharapkan fungsinya di produk akhirnya. Lanjut. Nah, ini ketentuan tentang BTP ikutan. Jadi BTP tersebut berada di dalam produk akhir kita, terbawa dari bahan baku. Jadi BTP tersebut diatur pada bahan baku, jadi seperti kuning FCF di tepung roti tadi ya. Kemudian kebetulan di produk akhirnya juga diatur. Nah, bagaimana batas maksimalnya yang mana gitu ya. Jadi batas maksimalnya untuk kasus seperti ini adalah batas maksimal produk akhir. Kemudian di bahan bakunya tidak diatur. Kemudian di produk akhirnya diatur. Nah, kuncinya adalah boleh tidak lebih dari batas maksimal produk akhir, seperti itu ya. Kemudian di bahan bakunya diatur tadi seperti kembali lagi ke tepung roti, di tepung rotinya diatur, di nuggetnya tidak. Nah, ini tadi contohnya ya nugget. Nah, batas maksimalnya bagaimana? Batas maksimalnya dihitung berdasarkan penambahan tepung rotinya. Jadi misalnya di tepung roti kuning FCF diatur 100 ppm gitu ya. Kemudian tepung roti ditambahkan ke nugget 10%. Otomatis di dalam produk akhirnya akan terdeteksi kuning FCF tidak lebih harusnya dari 10 ppm seperti itu. Nah, kemudian di bahan bakunya tidak diatur, kemudian di produk akhirnya juga tidak diatur. Kita mau nih menggunakan bahan baku ini, kemudian membawa suatu BTP Y gitu ya. Tapi dua-duanya nggak diatur bahan baku, enggak, produk akhir enggak. Nah, pada saat ingin menggunakan BTP seperti ini harus izin penggunaan terlebih dahulu ke Direktorat Standar. Lanjut. Nah, ada prinsip lain yang juga harus kita perhatikan pada saat menggunakan suatu bahan tambahan pangan, yaitu prinsip rasio 1 ya. Jadi ingin menggunakan suatu bahan tambahan pangan di golongan yang sama, 2 atau lebih ya, 2 atau lebih bahan tambahan pangan. Nah, kebetulan dua-duanya juga memiliki batas maksimal numerik ya. Jadi ini contohnya sosis ikan kategori pangan 9241 ya akan menggunakan karmin kuning FCF. Karmin itu diatur di peraturan 500 ppm boleh nih pada sosis ikan. Kemudian kuning FCF juga boleh 15 ppm. Nah, pada saat akan menggunakan campuran tentunya fungsinya tidak satu-satu lagi ya pada saat kita menggunakan tunggal. Jadi hanya bisa setengahnya supaya rasionya tidak lebih dari 1. Jadi karmin boleh digunakan 250, kuning FCF maksimal 7,5 ya, agar rasionya tidak lebih dari 1. Nah, ini prinsip rasio 1. Jadi perhitungan rasio 1 ini hanya berlaku untuk BTP yang memiliki batas maksimal numerik. Jadi pada saat misalnya pakai 3, ada klorofil. Misalnya klorofil batas maksimumnya CPPB gitu ya. Perlu dihitung rasionya enggak? Ya enggak, orang enggak ada batas maksimalnya gitu kan. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini mungkin sedikit menyampaikan untuk klasifikasi produk BTP yang mungkin sudah beredar ya di pasaran. Ada jenis sediaan BTP tunggal, ada yang campuran. Yang BTP tunggal itu adalah produk BTP yang pada komposisinya hanya terdiri dari satu jenis BTP, jadi tanpa penggunaan BTP lain. Kemudian BTP campuran
BTP yang mengandung 2 atau lebih jenis BTP baik dari golongan BTP yang sama atau yang berbeda. Nah, ini misalnya pencampuran pewarna dan pengawet misalnya. Benzoat dan tartrazin misalnya, itu BTP campuran. Kemudian ini contoh-contoh saja BTP tunggal isinya hanya tartrazin, kemudian ada tartrazin tambah air bukan BTP ya, jadi kita anggap BTP tunggal. Kemudian BTP campuran ada tartrazin, ada biru berlian, ada air. Jadi ada 2 jenis BTP, air nggak dihitung, tartrazin pewarna dan biru berlian pewarna. Jadi ini BTP campuran pewarna, tartrazin dan biru berlian. Kemudian ada tartrazin natrium benzoat pewarna tambah pengawet ditambah air. Jadi ada 2 golongan ya, tartrazin pewarna dan pengawet benzoat. Lanjut. Nah, ini terkait BTP campuran. Nah, ketentuan ini sudah direvisi ya, sebelumnya 2016, kemudian direvisi menjadi Perbepom 29 2021. Intinya ini mengakomodir inovasi dari pelaku usaha, di mana di peraturan sebelumnya penggunaan bahan tambahan pemanis buatan dan atau glikosida stevia itu harus dalam bentuk tabletop, jadi bolehnya itu kemasan kecil. Sementara pelaku usaha produsen BTP ingin membuat suatu campuran pemanis buatan untuk kemasan besar, karena agak sulit kalau si abang-abang tukang minuman bikin 20 liter minuman sobekin kemasan tabletop bisa beratus-ratus saset gitu ya. Sehingga diizinkan, sekarang sudah diizinkan dengan kemasan lebih besar. Kemudian ada hal yang prinsip juga untuk penggunaan bahan tambahan pangan campuran ini, ada persyaratan khusus untuk cemarannya, cemaran kimia, cemaran mikroba, cemaran logam seperti itu ya. Kemudian ada lagi poin penting bahwa untuk bahan tambahan pangan campuran ini tidak boleh ada senyawa nitrat, nitrit, dan sulfit. Kenapa? Karena BTP ini merupakan BTP yang cukup berisiko karena adinya sangat kecil, sehingga tidak untuk prinsip kehati-hatian tidak kita izinkan ditambahkan di dalam pangan di dalam BTP campuran. Lanjut. Nah, ini hanya contoh ya pengaturan cemaran di Perbepom 29 tahun 2021 tentang BTP campuran. Jadi ada persyaratan khusus di mana misalnya ada cemaran kimia ya, cemaran kimia amin aromatis primer tidak tersulfonasi sebesar 0,01% maksimal pada saat sediaan BTP tersebut mengandung pewarna sintetis gitu ya. Jadi ada persyaratan khusus pada saat BTP campuran pewarna sintetis dan seterusnya ya. Lanjut. Nah, ini tentang perisa. Tentuan tentang perisa tertuang di dalam Perbepom 13 2020, kemudian ada revisinya, ada perubahannya ya. Jadi yang 13 masih berlaku, tapi ada perubahan di Perbepom 11 tahun 2021, tadi juga sudah saya sampaikan dan di SK Kepala Badan ya. Nah, BTP perisa itu apa? Adalah bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat dengan atau tanpa ajudan yang digunakan untuk memberikan flavor dengan pengecualian rasa asin, manis, dan asam. Nah, di dalam perisa ada ajudan karena kita tahu bahwa penggunaan perisa itu mungkin sangat sedikit ya. Jadi untuk memudahkan preparasi atau memudahkan penggunaan aplikasinya di produk pangan menggunakan ajudan. Ajudan itu apa? Bahan tambahan yang diperlukan dalam pembuatan, pelarutan, pengenceran, penyimpanan, dan penggunaan perisa. Kemudian ajudan perisa itu terdiri dari bahan baku, BTP, dan atau pelarut pengekstrak. Nah, ini mungkin sediaan BTP perisa yang eksis di peredaran ya. Jadi ada perisa sintetik. Nah, ini hanya mengandung satu perisa sintetik. Kemudian ada perisa sintetik durian dan propilen glikol. Jadi ini masih kita sebut BTP perisa ya, karena propilen glikol di sini
dianggap sebagai pembawa. Kemudian ada perisa sintetik durian, vanilin dan propilen glikol. Ya. Kemudian ada BTP campuran perisa, ya. Jadi di sini campuran perisa sintetik durian dan pewarna tartrazin. Ya. Jadi ada 2 golongan, perisa dan pewarna. Seperti itu. Lanjut. Nah ini tadi juga sudah saya sampaikan pada saat penggunaan suatu bahan tambahan pangan, belum diizinkan, maka pada saat ingin menggunakan harus izin dulu, kemudian akan dilakukan pengkajian di Direktorat Sandar sampai dikeluarkan rekomendasi apakah penggunaan BTP tersebut boleh atau tidak. Lanjut, mohon moderator saya diingatkan, masih lama. Baik, ngos-ngosan. Nah, lebih lanjut ini adalah inovasi bahan alam yang kita kaji yang diizinkan sebagai bahan tambahan pangan. Nah, ini adalah sebagai upaya untuk hilirisasi hasil riset tentang pangan, ya. Kemudian juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penyalahgunaan bahan berbahaya di dalam produk pangan. Misalnya ini ada larutan chitosan yang sudah diizinkan sebagai BTP pengawet untuk mie basah, tahu segar, dan bakso. Kemudian ada bubuk tangkis, ini pengawet nira kelapa dan aren. Jadi pada saat mengambil niranya itu biasanya pelaku usahanya sering menemukan produknya itu niranya itu basi sehingga tidak bisa diolah menjadi gula. Nah ini sering ditambahkan bahan berbahaya misalnya formalin atau menggunakan pengawet sulfit berlebih seperti itu ya. Nah ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penyalahgunaan tersebut sehingga ada inovasi bubuk tangkis ini. Ini pengawet untuk gula kelapa. Lanjut. Nah ini ada bubuk atung sebagai pengawet ikan segar. Sudah lama ya turun-temurun digunakan di daerah Ambon ya. Kemudian ada cairan fermentasi asam asetat dari air kelapa sebagai solusi penyalahgunaan formalin ya di karkas ayam. Nah ini sudah dibuktikan dapat memperpanjang umur simpan karkas ayam. Lanjut. Nah ini ada talata sebagai pengawet tahu. Kemudian ada pio yang merupakan produk cairan dari buah dan sayur ya. Yang dibuktikan juga dapat memperpanjang umur simpan ikan segar. Nah, ini sedikit tentang bahan yang dilarang atau bahan berbahaya. Kalau jenisnya dari dulu, dari sejak tahun 85 sampai sekarang masih sama ini aja gitu ya, nggak ada tambahannya gitu. Tapi ya anehnya dari dulu sampai sekarang tidak berubah ya, jadi tetap ada temuan penggunaan bahan ini. Jadi masih sering disalahgunakan. Nah, ini contohnya adalah pewarna dan senyawa yang dilarang sebagai senyawa yang dilarang ditambahkan dalam pangan olahan. Nah, misalnya borak, formalin, dan lain-lain. Nah, bahan berbahaya itu apa? Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik. Nah, semua yang nik-nik nih, korosif dan iritasi. Nah, ini tertuang di Permenkes 472/1996. Nah, kenapa bahan berbahaya ini masih terus disalahgunakan? Karena mudah memperoleh bahan berbahaya tersebut, ya. Formalin sering digunakan sebagai desinfektan ya di kandang ayam, di sarana kesehatan seperti itu ya. Jadi mudah mendapatkan. Kemudian kepedulian masyarakat yang rendah terhadap keamanan pangan, baik
produsen pangannya maupun konsumennya. Konsumennya juga senang kali ya beli produk yang kenyal gitu karena ya pakai borak gitu. Produk yang warnanya cerah gitu ya, biar tambah semangat makannya gitu. Jadi ini kedua belah pihak sebenarnya, karena pernah ada pengalaman dari pelaku usahanya cerita, saya bikin kerupuk sebelumnya pakai warna merah. Saya sehari dapat menjual 10 karung gitu ya. Pada saat saya jual, saya tidak pakai warna merah, 2 karung aja nggak habis gitu. Kemudian saya balik lagi pakai pewarna, ya habis lagi gitu. Artinya di sini juga ada tuntutan konsumen ya, di lain pihak masih mungkin karena ya ketidakpedulian atau karena memang tidak tahu bahaya dari bahan-bahan tersebut. Kemudian bahan berbahaya ini menghasilkan efek yang diinginkan dalam pangan. Jadi ya menggunakan borak ya kenyal gitu kan. Jadi ya sesuai dengan keinginan ya makan bakso yang kenyal-kenyal seperti itu. Kemudian harga murah dan efek kesehatan tidak langsung dirasakan. Pada saat kemakan formalin atau borak, mungkin nggak langsung sakit perut gitu, seperti terkonsumsi makanan basi yang langsung mual atau sakit perut gitu ya. Tapi kalau makan terkonsumsi bahan berbahaya ini nggak langsung terasa gitu ya, tapi dampaknya mungkin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan berbahaya yang sering disalahgunakan, walaupun memang untuk membuktikan bahwa itu benar-benar bahan berbahaya, pewarna yang dilarang gitu ya, memang harus diuji ya. Nah, ini contohnya rodamin B pada kerupuk merah, kue mangkok ya, kue mangkok mungkin Bapak Ibu sering lihat ya, ada warna merah, hijau, kuning gitu. Kemudian ada pacar Cina, cantik manis. Produknya sih bagus-bagus namanya ya, tapi ada bahayanya. Kemudian formalin pada tahu, mie kuning, bakso, dan lain-lain. Kemudian borak untuk bakso supaya kenyal, ketupat, lontong supaya tidak mudah hancur gitu ya. Dipakai borak, ongol-ongol, kerupuk supaya garing, crispy gitu ya. Kemudian ada methanol yellow, kerupuk kuning, tahu kuning, kue lapis. Walaupun tahu kuning tidak selalu pakai methanol yellow, mungkin saja pakai kunyit gitu ya. Lanjut. Nah, ini beberapa produk yang sering menyalahgunakan bahan berbahaya. Sebenarnya bahan berbahaya tersebut secara secara proses pengolahan harusnya bisa dihindari ya. Jadi dengan proses pengolahan yang baik bisa tidak perlu menggunakan bahan-bahan tersebut. Misalnya untuk mie basah, gunakan tepung terigu yang berprotein tinggi supaya lebih kenyal seperti itu ya. Dan seterusnya. Kemudian pada saat benar-benar ingin menggunakan suatu bahan tambahan pangan, gunakanlah bahan tambahan pangan yang diizinkan. Jadi bukan menggunakan bahan yang dilarang atau bahan berbahaya. Contohnya sebagai pengeras ada kalsium glukonat, kalium klorida, kalsium sulfat. Nah, ini mungkin harus trial and error juga penggunaannya. Yang penting tidak melebihi batas maksimal pastinya. Kemudian boleh pakai pengawet supaya tidak cepat rusak. Kemudian jika ingin memberikan pewarna, boleh ada pewarna beta karotin dan seterusnya. Lanjut. Ini hanya contoh-contoh juga, mungkin saya tidak jelaskan detail, bisa dilanjut. Ini bakso daging, ya, bakso daging biasanya menggunakan formalin atau borak. Nah, ini bisa ya, jadi gunakan daging segar, karena pada saat digunakan daging segar dengan komposisi yang cukup, biasanya dihasilkan produk bakso yang kompak. Jadi tidak perlu pakai formalin gitu ya, atau borak ya. Nah, ini sebagai pengenyal atau pengerasnya, jika memang kandungan dagingnya lebih sedikit misalnya, tapi untuk produk bakso tetap ada batasan ya, kalau nggak salah Bu Deksa ya,
yang disebut dengan produk bakso itu harus berapa persen dagingnya gitu ya. Jadi pada saat misalnya 30% ternyata masih kurang kenyal, ya kasihlah STPP seperti itu. Jadi jangan pakai borak gitu ya. Kemudian ada BTP pengawet, salah satunya yang tadi larutan kitosan ya yang sudah kita izinkan, sorbat dan garamnya, kemudian ada kalium nitrat. Kemudian kalau mau pakai pewarna, baksonya pengen yang berwarna ya. Jadi boleh nih pakai kurkumin gitu ya. Lanjut. Ibu moderator sudah mau ini nih kayaknya. Ya kita lanjut saja. Lanjut, ini hanya contoh-contoh saja. Lanjut, ini otak-otak PMP, mungkin nanti bisa Ibu Bapak baca sendiri ya. Lanjut. Nah ini, kalau di Ibu Bapak mau melihat di jedih itu ya, per BPOM 11 terutama, itu mungkin halamannya sampai 1000 halaman lebih seperti itu ya. Nah untuk memudahkan pengecekan penggunaan suatu bahan tambahan pangan, Ibu Bapak dapat menggunakan aplikasi Ayo Cek BTP baik yang Android maupun yang versi web. Dan ini sih dapat di-download di Play Store ya. Jadi sangat mudah untuk mengetahui misalnya pengecekan suatu penggunaan bahan tambahan pangan dengan jenis pencariannya ada macam-macam, dengan jenis BTP, dengan golongan, kategori pangan, kemudian jenis pangan, kemudian juga ada fitur-fitur lain. Salah satunya adalah sendok takar nih untuk Bapak Ibu UMKM ya. Jadi ada contoh penakaran dengan menggunakan sendok takar dengan konversi ke gramasi ke sendok takarnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa download segera ya, Ayo Cek BTP. Mungkin karena waktunya sudah habis, Ibu moderator agak ini memotong. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan lebih jauh nanti bisa disampaikan pada saat diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.